Episode ke-343. Kinmu dan naga kilin terpaku menatap makhluk raksasa di hadapan mereka. Sesaat mereka tak mampu berkata-kata. Tauti itu berdiri menjulang seperti gunung. Kedua kaki depannya kokoh, sedangkan kaki belakangnya pendek namun sangat tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berpola perunggu yang berputar-putar. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi sangat mengerikan. Kedua matanya berada di bawah ketiak, mulutnya lebar berbentuk persegi dengan deretan taring tajam seperti harimau. Sementara tanduk kambing yang melengkung keluar membuat penampilannya semakin buas. Barulah Kinmu menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Peti milik Singhin ternyata dibuat dari kulit dan tulang Tauti. Kulit makhluk itu dijadikan lapisan luar, sedangkan tulangnya menjadi kerangka penyangga. Kinmu sendiri memiliki 2 karung Tauti, tetapi kulit yang digunakan untuk membuat masing-masing karung hanya sedikit. Sebaliknya, peti raksasa itu menggunakan kulit seekor Tauti utuh, lengkap dengan kerangka tulangnya. Kemewahannya benar-benar luar biasa. Karung Tauti milik Kinmu tidak berubah karena ruang di dalamnya terpisah dari dunia luar. Sebaliknya, bagian dalam peti terhubung langsung dengan lingkungan sekitarnya. Saat peti dibuka untuk memuntahkan semua orang yang berada di dalamnya, bagian dalamnya bersentuhan dengan Fengdu. Sehingga kekuatan dunia orang mati memengaruhinya dan mengubahnya menjadi Tauti hidup. Kinmu segera memegang erat kedua karung di pinggangnya. Karung ini tidak boleh dibuka sembarangan, pikirnya. Kalau sampai berubah menjadi Tauti juga, aku akan diapit 2 monster sebesar gunung. Sebelum dimakan pun aku pasti sudah mati terjepit. Sementara itu, Tauti yang baru berubah itu mengangkat cakarnya sambil menatap tubuhnya sendiri dengan bingung. Kebingungan itu tidak berlangsung lama. Naluri rakusnya segera mengambil alih. Ia berlari mengejar para arwah yang melarikan diri menuju Fengdu, membuka mulut lebarnya untuk menelan mereka. Walaupun kini memiliki darah dan daging, pikirannya tetap sederhana. Pada dasarnya ia hanyalah peti yang telah hidup. Para arwah yang dikejar langsung panik. Tauti dikenal sebagai salah satu makhluk paling rakus di dunia. Apapun bisa menjadi makanannya. Melihat keadaan itu, Kinmu segera memanggilnya. Tauti itu berhenti dan kembali dengan wajah penuh penyesalan karena kehilangan mangsa. Namun ketika melihat naga kilin, matanya langsung berbinar. Ia membuka mulut lebarnya dan melompat ke arah naga itu. Bulu naga kilin langsung berdiri. "Jangan makan aku!" teriaknya panik. "Aku sudah menganggapmu saudara, masa sekarang kau malah ingin memakanku? Di mana hati nuranimu?" Kinmu tersenyum menenangkan. "Tenang saja, sepertinya dia bukan ingin memakanmu. Mungkin hanya tertarik mengumpulkan tulang." Belum sempat naga kilin bernapas lega, Tauti justru membuka mulutnya dan tanpa sengaja menelan Kinmu. "Hei, keluarkan aku, dasar peti bodoh! Cepat keluarkan aku!" Tak lama kemudian mereka tiba di kota suci pertama Fengdu. Kota itu dipenuhi berbagai penghuni dengan bentuk tubuh aneh. Ada yang kehilangan kepala, berlubang besar di dada, atau tidak memiliki tangan maupun kaki. Namun ada pula praktisi kuat yang meninggal secara wajar sehingga tubuh mereka masih utuh. Selain para penghuni kota, udara dipenuhi roh-roh yang melayang. Dewa berkepala burung Kaishu menjelaskan, itu adalah jiwa para praktisi kuat yang sudah tercerai-berai. Jiwa mereka tidak lagi utuh. Bahkan di Fengdu pun mereka tak mampu memiliki tubuh. Kinmu segera mengalihkan pandangannya agar tidak kerasukan. Namun rasa penasarannya justru semakin besar. Tak lama kemudian ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di antara kerumunan ternyata ada banyak roh primordial yang utuh tanpa tubuh jasmani. Mereka berjalan bebas layaknya makhluk hidup. Sebagian besar berbentuk 4 roh suci, burung vermilion, kura-kura hitam, naga hijau, dan makan putih. Namun ada pula yang berwujud dewa berkepala lembu, dewa bertubuh ular, dewa berwajah iblis, dewa ber3 kepala 6 lengan, serta berbagai bentuk aneh lainnya. Kinmu terdiam. Roh primordial mereka utuh, berarti tubuh asli mereka belum mati. Kesadaran itu membuat jantungnya berdebar. Hanya dalam waktu singkat ia telah melihat lebih dari 200 roh primordial seperti itu. Jika masing-masing mewakili seorang dewa yang masih hidup, berarti dunia luar masih dipenuhi dewa yang belum benar-benar mati. Lalu di mana tubuh mereka?
Tiba-tiba sebuah dugaan muncul di benaknya. Patung-patung batu di reruntuhan besar. Bukankah seluruh patung pelindung di reruntuhan besar sebenarnya tubuh jasmani para dewa itu? Jika benar demikian, mereka bisa bangkit kapan saja. Dugaan itu langsung menjelaskan banyak peristiwa aneh yang pernah dialaminya. Patung Raja Surgawi yang hidup kembali untuk membunuh Raja Naga. Patung Dewa Kelelawar Putih yang pernah bergerak, serta pertempuran antara para dewa dan iblis yang ia saksikan bersama kepala desa di malam hari. Meski begitu, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Siapa yang memberi perintah kepada Raja Surgawi? Mengapa ada jalan menuju Yodu di lembah hantu? Siapa sebenarnya musuh para dewa runtuhan besar? Dan bagaimana semua itu berkaitan dengan 5 dunia yang bertumpang tindih serta perjalanannya ke masa lampau? Kinmu merasa setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Mereka tiba di sebuah sungai besar yang diselimuti kabut pekat. Sebuah jembatan membentang menghubungkan kedua tepinya. Saat Kinmu melihat ke bawah, ia tidak menemukan air. Yang terlihat hanyalah kabut tebal dengan makhluk-makhluk berlandir merayap di dalamnya. Apakah sungai ini terhubung ke lautan kabut? Tanyanya. Kei Xiu menggelang. Di balik kabut itu adalah Yodu. Makhluk-makhluk tersebut berasal dari sana. Kinmu tercengang. Fendu dan Yodu ternyata saling terhubung. Kei Xiu tidak menjawab. Ia terus memimpin mereka melewati jembatan ketidakberdayaan hingga tiba di sebuah olah megah. Di atas gerbang tertulis 3 huruf besar. Aula Raja Qin. Kinmu terkejut. Apakah penguasa tempat ini juga bermarga Qin? Mereka memasuki olah yang diterangi cahaya redup. Di kedua sisinya berdiri barisan patung dewa hantu dengan berbagai senjata di tangan. Kinmu menghentikan langkah untuk mengamati salah satunya. Tiba-tiba bola mata patung itu bergerak dan menatapnya. Kinmu langsung mundur beberapa langkah. Patung itu ternyata bukan patung sama sekali, melainkan dewa hantu sungguhan. Ia segera mengikuti Kei Xiu tanpa berani menoleh lagi. Di ruang utama, seorang dewa berjubah hitam sedang memeriksa setumpuk dokumen. Kei Xiu membungkuk hormat. Raja Yam, tahanan Kinmu, Xingen, dan dukun Dewa Kui telah dibawa. Raja Yam meletakkan kuas sinebar di tangannya. Umur Xingen belum berakhir. Fendu tidak berwenang menahannya. Lepaskan dia. Kei Xiu segera mematuhi perintah. Xingen tertawa puas. Rupanya Fendu masih menjunjung keadilan. Namun ketika ia hendak pergi, puluhan mayat yang selama ini dikendalikannya justru menghalangi jalannya. Mereka berteriak dan berusaha menyerangnya sebagai balas dendam. Raja Yama berkata dingin. Allah Raja Qin tidak mengizinkan keributan. 2 dewa hantu segera bergerak, menusuk Xingen dengan garpu perang dan melemparkannya keluar olah. Xingen berteriak marah. Bukankah kalian membebaskanku? Kei Xiu mencibir. Kalau kau tak mampu keluar dari Fendu sendiri, jangan salahkan siapapun. Setelah itu Raja yang mengalihkan pandangan kepada dukun Dewa Kui. Dukun itu tertawa. Umurku juga belum habis, Pak Tua Qin. Mendengar sapaan itu, hati Kinmu bergetar. Jati Raja yang benar-benar bermarga Qin, namun Raja yang tetap tenang. Kejahatanmu terlalu banyak. Fendu tidak membunuhmu sekarang, tetapi kami akan memanfaatkanmu untuk memahami musuh. Ia memberi perintah singkat. Bawa cermin 3 kehidupan. Seorang raja hantu turun dari altar. Tubuhnya hijau, bertanduk, bergading, dan memiliki mulut yang sangat besar. Mulut itu tiba-tiba terbuka lebar hingga melebihi ukuran tubuhnya sendiri. Cahaya berkumpul di dalamnya dan membentuk sebuah cermin raksasa. Sinar cermin menyelimuti dukun Dewa Kui. Roh primordialnya langsung tercabut dan tersedot ke dalam cermin. Detik berikutnya, seluruh hidupnya diputar mundur. Adegan demi adegan muncul dengan jelas saat ditangkap Kei Xiu. Ketika bekerja sama dengan Xingen, memperoleh berbagai teknik rahasia. Menggunakan kitab kehidupan dan kematian untuk membantai miliaran jiwa, hingga peperangan pada masa Kaisar Pendiri. Waktu terus bergerak semakin jauh ke masa lalu, membuka seluruh rahasia hidupnya tanpa ada yang tersisa. Kinmu merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jika seseorang tertangkap oleh cermin 3 kehidupan, maka seluruh masa lalu, rahasia, teknik,
Bahkan pengalaman hidupnya akan terbuka tanpa bisa disembunyikan sedikit pun.